penyebab sakit kolesterol dan cara mengatasinya. Yang kolesterol itu biasanya orang yang terkena adalah orang yang biasanya hatinya kaku, eyel-eyelan, senengannya eyel-eyelan. Jadi diskusi itu selalu eyel-eyelan lah istilahnya. Dan ada rasa yakin benar di dirinya. Kayak mau menang sendiri gitu. Ya, bisa menang sendiri, merasa benar, kemudian eyel-eyelan, setiap kali ngobrol dengan orang itu relatif eyel-eyelan. Kemudian ada juga prinsip, kalau udah punya prinsip kaku, dia nggak mau diberi masukan oleh orang lain. Nah, tidak mau diberi masukan oleh orang lain, inilah yang sebenarnya menjadi prinsip utama rusaknya salah satu organ sehingga terdeteksi oleh lab itu kolesterolnya naik. Jadi kalau orang yang kaku, jadi kalau punya prinsip itu kaku, agak lebih sulit menerima masukan orang lain, nah itu relatif kolesterol. Wah, kayaknya saya itu. Relatif kolesterol, relatif ya. Dan itu tidak menjadikan tangannya harus kesemutan dulu baru kolesterol, tidak harus. Jadi kondisi biasa pun nggak kesemutan, kalau dites darah kolesterol, seperti itu. Tanpa ada tanda-tanda fisik gitu Pak Ustadz ya? Iya, biasanya nggak ada tanda-tanda fisik. Cuma kalau pas lagi seseorang itu ambruk, sakit kan biasanya baru tes darah nih. Minum ini nggak sembuh, minum ini nggak sembuh. Nah, baru tes darah. Kalau dokter kan analisa awal kan pasti dari situ, tes darah kan gitu ya. Kemudian dianalisa. Kalau muncul kolesterol ini, dokter akan ngasih obat itu. Nah, ngasih obat itu memang hanya sekedar kolesterolnya dilawan oleh obat itu. Di dalam Islam ada nasihat-nasihat baik, yaitu jangan kaku hati, jangan keras hati, sikapnya nggak boleh keras dan sebagainya. Itu memang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Umpamanya salah satu ayatnya, fabi rahmati minallah lintalahum walakun tafadol qalidal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirum fil amri dan sebagainya. Itu diceritakan, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti lemah lembut itu ya tutur kata, ya perilaku. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Jadi secara fisik sikap keras dan kasar hati kita itu akan menjadi orang lain tuh tidak mau dekat sebenarnya. Nah, ayat ini bisa mengacu pada prinsip yang tadi kolesterol itu insya Allah ya dari itu, sikapnya keras, hatinya kasar, seperti itu. Ya ini yang menjadikan orang itu kolesterol, termasuk nanti asam urat. Nah, ini kita bahas di kolesterol. Nah, kolesterol inilah kalau ingin sembuh beneran ya dia harus merubah sifatnya. Yang kaku, yang arogan, yang egois, yang kasar, itu bersikaplah lemah lembut seperti yang Allah tuntunkan dalam ayat tersebut. Sehingga orang itu akan kembali ke jalan Allah. Kemudian tahu kalau dia salah, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Keras, dia ganti dengan kelemah lembutan. Kasar, dia ganti dengan baik dan sebagainya. Terhadap siapapun dalam kondisi terhadap siapapun. Jadi ini bisa dipergunakan, ini ayat untuk dakwah bisa, ayat untuk sehari-hari juga bisa. Walaupun tidak dakwah, tapi kalau kita ngobrolnya baik, kemudian kita dengan teman ya baik, dengan orang baru pun baik. Itulah anjuran Allah. Pada saat kita itu mengerjakan, bicara kita itu lemah lembut, kemudian sikap kita itu halus, tidak kasar, kemudian hati kita lembut, tidak kasar, tidak keras. Insya Allah orang itu akan dekat kepada kita. Walaupun umpamanya ada orang yang dia itu agamanya jago, tapi keras, kasar, dan orang nggak mau. Hanya orang-orang yang satu prinsip, satu habit dengan dia, nah itu baru kelihatan sama-sama kasar. Sama-sama kasar. Yang lemah lembut nggak akan mau yang seperti itu. Nah, yang kasar ini nanti penyakitnya ya begitu-begitu. Ada yang stroke, ada yang jantung koroner, ada yang gula darahnya tinggi, ya begitu-begitu itu sebenarnya. Nah, bagi kita yang memang cinta pada Rasulullah Muhammad SAW, kita ngikutin cara-cara Rasul, yaitu lemah lembut, bersikap kita itu tidak keras, hati kita tidak kasar, seperti itu dilakukan di mana saja, baik di rumah tangga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, belajar, kemudian dengan orang tua, apalagi relatif kita itu nurut.